Di tengah kilauan gemerlap lampu istana, sebuah intrik terselubung terkuak dalam bayang-bayang senyap. Dalangnya tak lain adalah Tom Parker BS, putra dari Ratu Camilla sendiri. Pangeran William, sang sasaran, berada di ambang kehancuran, namun menolak untuk goyah. Ia tak menyusut dalam diam atau melontarkan bantahan pedas. Sebaliknya, ia melangkah maju dengan tindakan yang tajam bagaikan baja, transparansi yang tak tergoyahkan seperti fajar, dan keyakinan yang tak bisa dipatahkan oleh badai apapun. Saat dunia tampak retak di sepanjang jahitannya, seorang penyelamat tak terduga muncul dari kegelapan, memegang bukti yang mampu mengubah seluruh permainan dalam sekejap. Kebenaran berkilat laksana belati bermata dua. Bukti itu menghancurkan inti konspirasi, sekaligus membongkar rahasia yang lama terkubur dalam sunyi. Namun, apakah keadilan akhirnya meraih mahkotanya? Akankah Tom mundur dalam diam, atau masihkah ia menggenggam bidak beracun terakhir di kegelapan? Dan William, yang lolos dari jeratan yang semakin kencang, bisakah ia benar-benar melangkah di jalur emas menuju takhta tanpa luka? Cahaya kristal yang memancar dari lampu-lampu gantung di atas memenuhi aula megah Istana Buckingham, menenun lautan gemerlap gaun malam dan tuxedo hitam yang elegan, aroma anggrek putih dan sampanye Prancis mengambang di udara, bercampur dengan alunan lembut musik orkestra. Ini adalah gala amal kerajaan tahunan, acara paling dinanti musim ini, tempat kekuasaan, kekayaan, dan filantropi bertaut di bawah atap megah. Pangeran William, tampan dalam tuxedo yang dirancang sempurna, menjadi pusat perhatian di jantung aula. Ia menyapa setiap tamu dengan anggun, senyumnya hangat dan alami. Pandangannya penuh kebaikan dan perhatian, tertuju pada satu wajah pada satu waktu, memancarkan keaslian yang memikat publik dan pers. Malam ini, ia sendiri bidang tak terbantahkan, mercusuar era kerajaan baru, mencurahkan jiwanya untuk amal yang mengangkat komunitas dan yayasan. William menyerahkan dirinya sepenuhnya pada perannya, selalu sadar bahwa setiap gerakan, setiap kata, membawa beban warisan. Jauh dari merasa terterekang, ia menarik kekuatan etereal dari kepercayaan dan kasih sayang kerumunan, menjadi jangkar tenang bagi tanggung jawabnya yang besar. Namun, di tengah kemegahan yang berkilauan ini, sebuah bayang aneh merayap masuk. Tom Parker BS, putra Ratu Camilla, jarang terlihat di acara kerajaan. Ia lebih memilih menjaga jarak, terlindung dalam dunianya sendiri yang penuh dengan jamuan mewah dan kritik pedas. Malam ini ia diundang sebagai kritikus kuliner ternama, sebuah pilihan yang bagi banyak orang terasa aneh, bahkan tak masuk akal. Aura Tom bertolak belakang dengan William. Ia tak memiliki cahaya tenang sang pangeran, hanya langkah congkak dan senyum sinis, seolah mengukur dunia dari sudut pandang yang lebih tinggi. Matanya melirik hidangan yang disajikan dengan apik sebelum akhirnya tertuju pada William. Ia tak bergerak mendekat, puas hanya mengamati dari kejauhan, berbisik pada seorang jurnalis di dekatnya sambil memutar gelas anggurnya. Menunjuk ke arah tart kecil di nampan perak yang lewat, ia berkata dengan nada penuh racun. Saya pernah mencicipi yang ini, tepung Prancis dan krim Wales tak kurang. Kedengarannya megah, tapi rasanya benar-benar hambar, seperti beberapa orang di sini, berkilau di luar, kosong di dalam. Sindiran itu mendarat tanpa menyebut nama. Namun di kalangan pers yang paham, itu mengarah langsung pada Pangeran William. William menangkap bisikan kata-kata itu di udara. Secara lahiriah, ia tetap tenang, tak ada kedipan di wajahnya. Ia terus tersenyum, berbincang dengan seorang duta besar tanpa terganggu. Sejak muda, ia telah dididik bahwa ketenangan adalah senjata tertajam mahkota. Sedikit pun kemarahan hanya akan memvalidasi sengatan sindiran itu. Namun, di balik ketenangan provokasi itu terasa jelas. Ia mengenali taktik Tom. Bukan sekadar candaan, melainkan serangan yang dirancang dengan presisi. Pandangannya sesaat melirik ke arah Tom dan jurnalis itu. Bayang keraguan mulai mengusik. Mengapa ini? Ia diberi hat. Dan untuk tujuan apa? Sedikit lebih dahulu, Charles mengamati dari sisi. Ia menghindari keramaian yang riuh, berdiri di sudut tersembunyi bagaikan seorang dramawan yang mengawasi lakonnya. Ia memperhatikan Tom, kilau predator di mata putra ibu tirinya, dada ketenangan terukur putranya sendiri yang diselingi kedalaman tak terucap. Charles, seorang raja yang ditempa dalam kecerdikan, menjalani hidup bagaikan permadani penuh badai yang telah mengasah nalurinya setajam silet. Ia tak bisa mengabaikan kejanggalan ini, sebagaimana ia tak bisa memalingkan muka dari badai di Cakrawala. Tom jarang muncul di acara-acara megah seperti ini, dan jikapun hadir, ia selalu menyendiri. Kehadirannya malam ini, disertai dengan sindiran tajam di hadapan para wartawan, membuat pikiran Charles bergolak. Ia merasakan arus bawah, sebuah konspirasi yang melilit di luar jangkauannya. Gala berakhir, dan istana kembali pada keheningan malamnya, namun ketenangan rapuh itu pecah saat fajar menyingsing. Pagi harinya, sebuah surat kabar terkemuka Inggris merilis sebuah laporan yang menggelegar. Tajuk utamanya berteriak, kilau amal kerajaan hanyalah kedok untuk meraup keuntungan. Artikel itu menghancurkan upaya filantropi William sebagai sekadar pertunjukan kosong,
Tanpa substansi sejati, hanya polesan ego yang menghasilkan sedikit manfaat nyata bagi kerajaan. Nama di bawah artikel itu tak lain adalah Tom Parker BS. Tulisan itu memicu badai kemarahan publik, media sosial dan forum daring meledak dengan perbincangan. Kemunafikan monarki, pemborosan uang rakyat untuk pesta mewah, keinginan egois seorang pangeran yang dimanjakan. Reputasi William goyah akibat pukulan ini. Kritik bukanlah hal baru baginya, namun ini terasa lebih dalam, pengkhianatan dari keluarga, dari seseorang yang seharusnya berdiri di sisinya. Di dalam ruang kerjanya yang sepi, Raja Charles menggenggam surat kabar itu. Ia meneliti setiap baris tulisan Tom dengan saksama, menghafalnya. Tak ada kemarahan yang mengaburkan wajahnya. Hanya ketenangan dingin yang menetap di sana. Pandangannya, setajam elang, menembus tinta seolah menggali kode-kode tersembunyi. Ia beralih ke halaman terakhir, menatap senyum kemenangan Tom yang terpampang di bawah kepala surat. Dengan tenang yang disengaja, Charles melipat kembali surat kabar itu dan meletakkannya di atas meja. Ia tak memanggil asisten atau mengeluarkan perintah. Henning adalah satu-satunya temannya. Ia telah melihat sepenuhnya, dari sindiran licik di gala hingga pukulan editorial ini, dan ia tahu ini hanyalah pembuka pertempuran. Matanya mengeras bagaikan es, tatapan seorang ahli strategi yang telah memetakan setiap langkah musuhnya. Dalam keheningan, ia mencatat setiap detail, pandangan, intonasi, sindiran ke dalam buku besar di pikirannya. Dari sana akhir permainannya akan dimulai. Ketenangan istana pasca gala di Buckingham hanyalah selubung tipis di atas arus bawah intrik. Serangan Tom Parker BS melalui surat kabar telah menggores retakan halus pada citra sempurna Pangeran William. Sekecil apapun retakan itu cukup untuk memicu pers dan publik untuk menggali lebih dalam, mencari kelemahan baru. Lusa tangan Tom. Tidak menginginkan konfrontasi terbuka. Bisikan keraguan yang ditabur seperti benih akan tumbuh sendiri, menjulurkan akar untuk menggerogoti reputasi William dari dalam. Beberapa minggu kemudian, sebuah lelang amal digelar di rumah pemimpin taman. Sebuah enklave kerajaan yang memukau dengan keindahan terawat. Ratusan harta dipamerkan di bawah palu lelang. Potret minyak kuno, permata yang pernah menghiasi pergelangan tangan putri-putri masa lalu. William memimpin acara itu, sikapnya penuh ketenangan, senyumnya tetap cemerlang dan meyakinkan. Namun matanya menyiratkan kewaspadaan yang dibayangi kelelahan. Ia merasakan tatapan penuh selidik, bisikan dari para wartawan yang bersemayam di antara kerumunan. Malam berjalan mulus hingga sebuah jam saku emas naik ke atas meja lelang. Jam itu dimenangkan oleh tawaran dari seorang taipan kaya raya, sekutu setia William. Memanfaatkan momen itu Tom, yang hadir sebagai tamu terhormat, bergerak tanpa gembar-gembor. Ia tak mengumumkan apapun di depan umum, hanya mendekati sekelompok wartawan. Suaranya berbisik penuh intrik, hanya untuk telinga mereka. Jam itu indah, bukan? Kabarnya bisa dilepas dengan harga murah, tapi teman-teman pangeran memastikan harganya melambung tinggi. Tak ada tuduhan langsung. Namun sindiran itu merayap dalam bisikan tentang William yang mengatur penjualan dengan harga tinggi untuk kroni, mencuci kebaikan melalui filantropi, mengubah niat baik menjadi penipuan mewah. Tabloid menerkam kabar itu bagaikan anjing pemburu. Dalam hitungan jam, berita utama membakar jagat, sapi perah amal William menggemukkan kantong teman. Dan di balik kebaikan itu, bayaran pribadi sang pangeran. Sindiran-sindiran itu berterbangan tajam. Pertanyaan-pertanyaan penuh nada curiga menjepit William dalam sorotan ketat. Ia mengadakan jumpa pers sederhana untuk menghadapi gempuran itu, sebuah pil pahit yang tak pernah ia inginkan. Ia membenci harus mereduksi upaya tulusnya menjadi bahan perdebatan. Namun, diam akan membuatnya tampak bersalah, membiarkan racun itu mengeras menjadi kebenaran di mata publik. Dari ruang kerjanya yang sepi, Raja Charles mengamati kekacauan yang terungkap dengan tenang terukur. Ia tahu tangan Tom ada di balik setiap jahitan. Bisikan dari lingkaran terdekatnya menggambarkan situasi dengan jelas, dan Charles sangat memahami watak Tom. Ia bisa saja menghancurkan Tom dalam sekejap, memancingnya ke dalam perangkap yang ia buat sendiri. Tetapi Charles memelait menahan diri. Ia memutuskan untuk main-main, menilai bagaimana William menghadapi ujian fitnah ini dan menunggu waktu yang tepat. Membiarkan bukti melawan Tom menumpuk bagaikan awan badai yang menggumpal. Ambisi Irtok adalah binatang yang rakus. Jika dibiarkan berkeliaran, ia akan tersandung dalam langkah fatal, menciptakan bukti yang tak terbantahkan. Jumpa pers William penuh ketegangan, dihadiri oleh tatapan skeptis dan kilatan kamera yang bertubi-tubi. Dengan pertahanan yang terperinci, ia hanya tersenyum dan membuka seluruh catatan donasi. Nama dan jumlahnya ditampilkan untuk dilihat semua orang. Amal sejati bersinar dalam terang, katanya. Dan transparansi adalah janji yang tak bisa dipatahkan. Langkah itu tak hanya meredam desas-desus tak berdasar, tetapi juga membangkitkan kekaguman para penonton. Mereka melihat keberanian yang tenang, kejujuran yang tulus, dan keyakinan kokoh pada kekuatan kebenaran. Dari kejauhan,
Tom memantau peristiwa itu di layar televisinya. Bayangan menggelap di matanya. Rencana itu seharusnya berhasil, seharusnya merenggut kilau William. Namun sang pangeran telah menangkis dengan ketangkasan yang menjengkelkan. Rasa kesal menggerogoti Tom, tetapi putus asa? Belum. Ini hanyalah pengalihan sementara, katanya pada diri sendiri. Ia masih memegang kendali permainan, menggerus takhta William sedikit demi sedikit. Mematikan televisi, ia bangkit dan melangkah ke jendela, menatap kehampaan di luar. Di matanya berkilat sorot penuh racun. Ia tahu langkah berikutnya, sebuah intrik yang lebih rumit, sebuah papan catur yang lebih besar, di mana, dalam keyakinannya, Raja William akan tumbang pada akhirnya. Serangan terselubung di lelang amal hanyalah pendahuluan. Rencana panjang Tom Parker BS melampaui bisikan samar. Itu adalah serangan terorkestrasi dengan cermat, sebuah gempuran media yang dirancang untuk menghancurkan William sepenuhnya. Tom menjalin aliansi dengan sebuah tabloid besar, outlet yang selalu lapar akan skandal kerajaan. Ia memberi mereka distorsi tanpa ragu, menyebut kegiatan amal William sebagai tontonan kosong, penuh kilau tanpa api. Rentetan artikel menyusul, masing-masing dengan judul yang penuh sindiran tajam. Setiap laporan adalah anak panah beracun. Tuduhan bahwa William menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi. Kemurahan hatinya hanyalah tipu muslihat untuk mendapatkan pujian. Mereka memamerkan foto-foto William tersenyum di antara para donatur kaya, dengan keterangan yang meneteskan ejekan terselubung. Menggambarkan jubah altruisme sebagai selubung untuk ketamakan. Bangunan reputasi William, yang dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun, goyah berbahaya. Publik, yang sudah lama terbiasa dengan sisi gelap monarki, mulai ragu. William merasakan perubahan dalam setiap tatapan yang bertemu dengannya. Kehangatan yang dulu menyambut kini telah membeku menjadi sorotan penuh curiga. Tak ada kemarahan yang terlihat di wajahnya, hanya kelelahan yang mendalam, luka yang sunyi. Ia tak bisa memahami racun Tom, kebencian yang begitu dalam, kekejaman yang tak kenal lelah. Serangan media adalah luka lama, tetapi ini adalah sesuatu yang jahat. Sebilah pisau dari dalam keluarga, pengkhianatan yang mengiris perut. Ia berpegang pada ketenangan seorang pangeran, menjalankan tugas publik dengan senyum teguh, namun matanya menyimpan melankoli yang tak terucap, keheningan yang syarat dengan duka. Rasanya seolah ia berjalan di panggung yang tak lagi miliknya, direduksi menjadi boneka dalam naskah bayangan orang lain. Pada sebuah konferensi pers besar untuk meluncurkan inisiatif filantropi baru, para wartawan mengerumuni William bagaikan serigala. Pertanyaan mereka menyimpang dari inisiatif, malah menyelami rentetan tuduhan Tom. Ketegangan memenuhi udara, seperti panci presto yang mendidih. William menjawab setiap serangan dengan ketenangan yang disengaja, responsnya terukur dan tenang, meski kelelahan membayangi pandangannya. Ia tahu pembelaan verbal kini akan terdengar hampa. Kemenangan bukan terletak pada kata-kata, melainkan pada tindakan yang berbicara lebih keras daripada bantahan. Dari barisan depan, Raja Charles mengamati dalam diam yang tak terbaca. Tak ada kilatan kemarahan atau kekhawatiran yang merusak ketenangannya. Wajahnya adalah topeng ketenangan. Fokusnya terkunci pada Tom, yang duduk di antara para kritikus undangan, memancarkan keyakinan yang angkuh. Mata Tom berkilat dengan kegembiraan predator, seolah ia sudah bisa merasakan kehancuran William. Ia bersandar untuk berbisik di telinga seorang wartawan. Senyumnya melengkung penuh kepuasan, yakin bahwa rencananya berjalan sempurna. Namun saat ketegangan mencengkeram ruangan bagaikan catok, sebuah riak tak terduga memecah kebuntuan. Dalam siaran langsung, seorang wanita muda muncul. Ia adalah penerima manfaat dari salah satu dana William, tanpa sorotan atau hiasan. Tak ada lampu panggung yang mencarinya. Ia hanya dirinya sendiri, berbicara jujur dan tulus. Kata-katanya tak memerlukan polesan, hanya denyut syukur yang murni. Ia menceritakan bagaimana William diam-diam menstabilkan kapal keluarganya yang diterpa badai di saat tergelap mereka. Tanpa gembar-gembor, tanpa kejar kemuliaan, kebenarannya polos langsung dari sumsum. Dan di belakangnya, narasi Tom runtuh bagaikan abu. Sunyi menyelimuti aula, seberat napas yang ditahan. Kamera-kamera yang sebelumnya begitu ganas kini terdiam. Para wartawan ternganga, lidah mereka yang jenuh tak terbiasa dengan rasa autentisitas yang begitu nyata. Mereka bersiap untuk kepalsuan, bukan wahyu tanpa topeng ini. Kesaksian wanita muda itu melanda bagaikan angin sepoi-sepoi yang menyapu, menghalau kabut kecurigaan. Itu memperlihatkan William bukan sebagai ikon, melainkan sebagai manusia biasa, yang benar-benar peduli pada mereka yang terluka. Dari barisan depan yang redup, Raja Charles membiarkan dirinya tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan, melainkan kepuasan halus, seperti seorang pengrajin anggur yang mencicipi petunjuk pertama dari hasil panennya. Ia tak perlu campur tangan. Kebenaran telah berbicara sendiri tanpa diminta. Ia tahu ini hanyalah serangan pembuka dalam kontes yang panjang, yang telah ia petakan dalam diam sejak lama. Dan Tom, sang dalang yang mengira dirinya penguasa tali-tali,
tanpa sadar tersandung ke dalam perangkap yang telah Charles rajut dengan sabar. Kekalahan memalukan dalam pertempuran media itu meninggalkan Tom Parker BS dengan kejernihan yang pahit. Kata-kata kosong tak cukup untuk menjatuhkan William. Ia membutuhkan sesuatu yang nyata, bukti tak terbantahkan untuk menelanjangi topeng sang pangeran di hadapan semua orang. Dan Tom melihat celahnya dalam sebuah proyek amal lain. William akan meresmikan sekolah memasak untuk anak-anak kurang mampu, sebuah proyek kesayangan yang telah ia curahkan sepenuh hati. Itu adalah perangkap sempurna. Tom menjauh dari acara itu sendiri. Namun, di balik bayang-bayang, ia mendekati beberapa koki dan staf. Suap besar ditawarkan, imbalan menggiurkan untuk tugas sederhana. Lakukan kesalahan kecil, sebuah hidangan yang rusak. Rencana Tom tampak sederhana, namun penuh dengan niat jahat. Ia akan memanipulasi salah satu karya murid untuk gagal, lalu membocorkan ke pers bahwa William telah membahayakan kesejahteraan komunitas, meremehkan kaum miskin dengan makanan yang tak higienis. Pada hari itu, dapur sekolah dipenuhi dengan keceriaan tak terkendali. Tawa anak-anak bergema, aroma sedap berputar, dan mata William berkilau saat ia bercanda dengan anak-anak didiknya, menciptakan pemandangan penuh kehangatan. Tak ada sedikit pun kecurigaan di benaknya. Ia mempercayai ketulusan proyek ini, buta terhadap racun yang merayap di dalamnya. Kemudian, bencana itu terjadi. Salah satu sup buatan anak-anak mengeluarkan bau asam yang menyengat. Beberapa murid terbatuk dan mengeluh. Kekacauan kecil itu segera menarik perhatian pers. Wartawan yang telah Tom tanam sebelumnya siap beraksi. Kamera berkilat bagaikan petir. Pertanyaan-pertanyaan pedas dan penuh tuduhan. Apakah pangeran menjamin makanan busuk ini? Apakah ini penghinaan terhadap kesehatan anak-anak miskin? Kepanikan menyebar, anak-anak menunduk ketakutan. Para guru kebingungan, dan wartawan mengepung William. Ia merasakan tekanan yang mencekik, namun ketenangannya tak goyah. Dengan anggun, ia melangkah maju, meminta ketertiban. Tak ada alasan panik atau tudingan. Ia memanggil tenaga medis untuk memeriksa sup yang bermasalah di tempat. Berlutut, ia menenangkan anak-anak yang ketakutan dengan kata-kata lembut, senyumnya bagaikan penawar. Jangan menangis sekarang, kita akan buat panci baru, gumamnya. Langkah tulus itu, penuh dengan tanggung jawab, meredakan kekacauan. Dari kejauhan, Tom memantau semuanya melalui layar, mengharapkan William runtuh dalam kekacauan. Namun ia salah menilai. Sang pangeran tak goyah. Ia mengubah krisis menjadi panggung kebaikan. Kecerdasan dan ketenangan William mengubah bahaya menjadi bukti keanggunannya. Rasa frustrasi mencakar Tom, namun ia tetap bergelut pada keyakinannya. Betapapun lincahnya William menangkis, sup yang gagal itu akan meninggalkan noda yang tak terhapuskan. Sekali lagi Charles mengintai sebagai penjaga tak terlihat. Para asistennya telah memberitahunya tentang kecelakaan di dapur. Kejutan tak menyentuhnya. Ia sudah setengah menduga langkah Tom. Tak ada serangan tergesa-gesa. Ia hanya memerintahkan penyelidikan independen. Jika ia turun tangan terlalu cepat, Tom akan waspada menggandakan pertahanannya. Lebih baik membiarkan sang perancang menikmati ilusi kemenangan, melihat baju zirah William penyok. Lalu, di puncak kesombongan Tom, saat anggur kemenangan memabukkannya, Charles akan melancarkan pukulan mematikan. Di hari-hari berikutnya, Tom terus memicu kegaduhan, bersikeras kepada pers bahwa William merekayasa sabotase sekolah itu. Kegembiraan membuncah dalam dirinya, ia merasa telah mendaratkan pukulan telak pada prestis pangeran, tanpa menyadari bahwa kesombongannya itu membutakannya terhadap buku besar yang Charles simpan dalam diam. Setiap langkah, setiap kesalahan, dicatat dengan cermat menjadi dakwaan yang tak terbantahkan bagaikan batu. Pintu-pintu megah istana Buckingham seolah menghalangi langkah Tom Parker BS setelah rentetan serangannya, dari badai media hingga bencana dapur. Namun Tom terbuat dari bahan yang lebih keras. Ia bukan bulu rapuh yang patah di terpaan badai. Ia tahu bahwa merebut mantel kerajaan yang begitu ia idamkan membutuhkan benteng yang lebih kuat, sebuah serangan yang tak bisa ditangkis. Dan di sana, dalam barisan gelap para anggota parlemen oposisi, musuh abadi takhta, ia menemukan dengan bala bantuan. Dalam pertemuan rahasia, Tom merayu para anggota parlemen ini, yang selalu bersemangat untuk menjatuhkan menara monarki. Ia menggoda mereka dengan rahasia-rahasia menggemparkan tentang William, rahasia yang hanya bisa digali oleh orang dalam istana. Sebagai imbalannya, ia menginginkan dukungan mereka, citra publik yang dipoles, gelombang pengaruh, dan kilau samar dari posisi resmi di dalam tembok istana. Fakta itu segera membuahkan hasil. Didukung oleh bisikan parlemen, pers melancarkan banjir laporan, mengungkap sisi gelap kemewahan pemberontak kerajaan. Sorotan mereka tak hanya menyasar William, tetapi seluruh garis keturunan, mencap mereka sebagai parasit yang menggemukkan diri dari penderitaan rakyat. Meski cerita-cerita itu adalah fiksi yang dibesar-besarkan, megafon media memperkuatnya menjadi raungan, menyulut kemarahan publik bagaikan kayu kering. William terpojok, membatalkan banyak agenda, takut akan kerusuhan dan ejekan kasar yang dilemparkan ke rombongannya. Tom menikmati gelombang yang memuncak.
yakin bahwa ia akan menguasai kendali. Dengan menyerang seluruh bangunan monarki, ia akan mengikis fondasi William hingga menjadi debu. Namun kartu asnya tetap tersembunyi, sebuah rahasia yang telah lama ia simpan, cukup kuat untuk menghancurkan pangeran dalam 1 jam kelam. Ia tahu tentang sebuah surat pribadi dari Putri Diana yang disimpan William, bukan kode diplomasi, melainkan pengakuan terakhir yang penuh luka kepada putra-putranya. Sebuah peninggalan suci, warisan hantu dari ibu yang telah hilang di telan waktu. Tom mengetahui ini melalui seorang pengkhianat di lingkaran dalam William. Ia mengacungkan surat itu tanpa ragu, bukan sekadar untuk membukanya. Ia akan memelintir kata-kata itu, meyakinkan massa bahwa William menimbun warisan ibunya seperti seorang pelit, mengeksploitasi hantu Diana untuk keuntungan pribadi, menolak kerajaan untuk berbagi gemah hati yang suci itu. Seperti biasa, Raja Charles mengamati dari sela-sela, pengawasannya bagaikan sentinel sunyi. Kabar tentang harta Tom telah merayap kepadanya melalui benang-benangnya sendiri ke sarang anggota parlemen. Raja tua itu tak menunjukkan sedikit pun getar ketakutan atau kegelisahan. Sebaliknya, ketenangan yang dingin menyelimutinya, luas bagaikan hamparan es Arktik. Ia mengumpulkan dosie yang tak terbantahkan, bukan hanya tentang korupsi Tom, tetapi juga cetak biru dendamnya terhadap William. Charles membiarkan kesombongan membengkak di dada Tom. Biarkan ia mengira kartu andalannya tak terkalahkan. Biarkan ia menggali kuburnya sendiri dengan tangan penuh semangat. Dan dalam lamunan angkuhnya, Tom tetap tak sadar. Setiap gerakan, setiap bisikan, dicatat dengan cermat dalam buku besar raja. Ia bermimpi surat Diana akan menjadi pukulan pamungkas, menjatuhkan William selamanya. Ia gagal melihat bahwa jimat yang ia gunakan sebagai belati ini akan berbalik, mencapnya sebagai paria di mata publik, terkutuk karena menodai kesucian. Ia telah melanggar batas kesopanan, memperdagangkan kenangan ibu yang telah tiada demi keserakahan yang melambung. Dan disitulah letak kebodohannya yang fatal. Gala kuliner internasional berlangsung di Aula Megah Istana, sebuah pertemuan gemerlap dari tokoh-tokoh paling tangguh di kerajaan. Di antara para titan politik, tokoh seni, dan penentu sosial, William hadir sebagai tamu kehormatan. Namun, ia bisa merasakan beban tatapan penuh selidik, arus bawah keraguan yang merayap di antara kerumunan. Ulah Tom telah meresap dalam kepercayaan publik, meracuni sumur kepercayaan dengan presisi yang licik. Tetap memancarkan sikap kebangsawanan, William melangkah di antara kerumunan dengan senyum anggun, menjabat tangan dan bertukar sapa. Namun, di balik fasad itu, keresahan mendalam bergolak bagaikan awan badai yang mengumpul di cakrawala. Ia tahu Tom tak akan menyia-nyiakan panggung ini. Pangeran itu mengantisipasi serangan ular di puncak acara saat sorotan lampu paling terik. Saat para tamu menikmati hidangan mereka, Tom Parker BS naik ke podium, wajahnya bercahaya dengan arogansi tak terkendali. Bukan orator berpengalaman, namun kata-katanya mengiris dengan ketajaman yang kejam. Ia melontarkan tuduhannya tanpa hambatan. William katanya telah menyedot dana amal untuk keuntungan pribadi, dan ia menggoda dengan janji bukti yang tak terbantahkan. Dengan kekejaman yang mencolok, ia menyebut nama Putri Diana. Bersumpah akan membuka surat tertutupnya sebagai bukti yang memberatkan untuk menunjukkan bagaimana William menimbun warisan suci ibunya dari rakyat yang berhak atasnya. Kesombongan Tom telah membutakannya, bagai ngengat yang mabuk pada nyalanya sendiri. Ia yakin bahwa dengan menusuk luka terdalam William, hantu ibu yang hilang, ia akan menghancurkan pangeran itu selamanya. Ia tak bisa melihat bahwa ia justru sedang memaku-paku ke peti matinya sendiri. William mengamati dalam diam yang terukur. Ia menelasi umpan untuk membalas, membiarkan aliran racun Tom meluncur tanpa membahayakan zirahnya. Dari ayahnya, sang raja, ia telah belajar kekuatan dari pengendalian diri. Terkadang jawaban paling berat adalah yang tak terucap. Saat Tom mengira kemenangan sudah dalam genggaman, saat ia menikmati kilatan kecemasan yang ia bayangkan terukir di wajah William, Raja Charles bangkit. Tanpa pembukaan, tanpa kemegahan, ia hanya memberi isyarat kepada seorang asisten. Asisten itu muncul dengan proyektor dan setumpuk dosier, bobotnya bagaikan lonceng penghakiman. Aula terhenti dalam sunyi bak makam. Keresahan menggelitik kulit Tom, cahaya kemenangan di wajahnya membeku menjadi ketakutan. Ia tak bisa memahami langkah sang raja. Charles memulai pengungkapannya, penyampaiannya tanpa hiasan. Kebenaran mentah, polos, dan tak kenal kompromi. Pertama, ia menyingkap buku besar amal William. Setiap pemasukan, setiap pengeluaran dicatat dengan detail jernih dan transparansi. Catatan itu menjadi saksi. Tak satu sen pun menyimpang untuk kepentingan pribadi. Setiap koin membentuk tali penyelamat bagi yang terlantar. Lalu datang dosier tentang pengkhianatan Tom. Suap dari anggota parlemen oposisi, terbongkar dalam email pesan dan catatan bank, nyata bagaikan tali gantungan. Bukan kritikus independen, melainkan pion dalam intrik politik, racunnya dibeli dan dibayar. Dan yang paling menyengat, Charles mengungkap kebenaran tentang surat Diana. Ia tak hanya memproyeksikan salinannya.
Ia membacakan baris penutupnya, suaranya dipenuhi guntur yang tenang. William tersayang, simpan ini sebagai kenang-kenangan dari ibumu saja. Ini milikmu, bukan milik orang lain. Dengan emosi yang mentah namun teguh, ia menyatakan, ini adalah janji pribadi seorang ibu kepada putranya, dan Tom telah memelintirnya menjadi fitnah terhadap anakku. William menjaganya, bukan untuk keuntungan, melainkan untuk menjaga kenangan ibunya tetap suci. Sidang terpaku dalam hormat yang terpana. Kata-kata Charles menghancurkan kerangka kecurigaan, meruntuhkan jaringan Tom hingga hancur. Sang perancang berdiri telanjang, seorang ghoul yang memangsa kesetiaan keluarga demi ambisi kotor. Sebaliknya, William memicu gemuruh tepuk tangan. Kehormatannya dipoles kembali dalam tungku pembenaran. Keesokan paginya, Istana Buckingham memancarkan ketegangan yang aneh. Dinding-dinding emas dan tirai beludru, yang sering menjadi latar perayaan kerajaan, kini bersiap untuk menyelenggarakan sesuatu yang berbeda. Sebuah konferensi pers luar biasa diumumkan dengan tergesa-gesa setelah konfrontasi badai malam sebelumnya. Wartawan memadati aula megah, pena mereka siap dan kamera menanti, bersemangat untuk menangkap setiap kilatan ekspresi, setiap kata yang dipilih dengan cermat yang mungkin akan mengubah citra monarki. Di tengah panggung ini berdiri Raja Charles. Sikapnya tegak, pandangannya tak tergoyahkan, dan garis-garis halus di wajahnya tampak lebih dalam, terukir oleh tahun-tahun tanggung jawab dan beban. Tak ada jejak keraguan. Ia memancarkan otoritas dan kesungguhan yang nyaris keras, yang membuat ruangan terdiam tanpa perlu mengangkat tangan. Charles tak hanya hadir untuk berbicara, ia hadir untuk menjatuhkan hukuman. Suaranya, tenang namun tegas, bergema di seluruh ruangan saat ia mulai. Ia menegaskan integritas putranya, Pangeran William, mengingatkan dunia tentang dokumen-dokumen, catatan keuangan transparan, dan bukti tak terbantahkan yang ditampilkan malam sebelumnya. Dengan kebanggaan yang tenang, ia menyatakan, Pangeran William telah mengabdi pada negara ini dengan pengabdian, ketulusan, dan hati yang dipandu oleh tugas. Setiap tuduhan yang dilemparkan kepadanya adalah palsu. Kebohongan yang dibuat oleh seseorang yang tanpa malu mengeksploitasi kenangan Putri Diana demi keuntungan pribadi. Kata-kata itu mengena bagaikan pukulan palu setiap suku kata menegaskan keyakinannya. Wartawan mencatat dengan gencar. Lampu kilat meledak bagaikan petir. Namun di tengah badai perhatian, satu sosok gemetar dalam diam. Camilla, permaisuri dan ibu Tom Parker B.S. Ia berdiri dekat suaminya, namun tampak seolah terasing dalam kesedihannya sendiri. Wajahnya pucat, matanya berkilau dengan ketidakpercayaan dan keputusasaan. Bagaimana anaknya, darah dagingnya, bisa jatuh ke kedalaman yang begitu kejam? Ia menoleh ke William, mencari tanda kebencian atau kemenangan di wajahnya. Namun ia tak menemukan apa-apa. William berdiri dengan tenang, profilnya damai di tengah gempuran kamera. Tak ada kegembiraan dalam matanya, tak ada kilatan balas dendam. Martabatnya tak terletak pada mengalahkan penuduhnya, melainkan pada melindungi ikatan keluarga yang rapuh. Meski telah mengalami pengkhianatan, William menolak menambah luka dengan bergembira atas kejatuhan Tom. Namun, Raja Charles belum selesai. Kata-kata berikutnya jatuh dengan bobot finalitas. Ia menyatakan di hadapan pers yang berkumpul dan dunia secara luas. Mulai hari ini, Tom Parker B.S. tak akan pernah lagi diizinkan untuk berpartisipasi dalam fungsi apapun dari keluarga kerajaan. Harga dari kekejaman, ambisi buta, dan pengabaian nilai-nilai yang menjadi dasar kita, terdengar bagaikan guntur yang mengguncang aula. Sesaat, keheningan yang mengejutkan, mutlak, dan mencekik menyelimuti ruangan. Lalu seolah gelombang dilepaskan, tepuk tangan meledak. Sorak-sorai itu mengalir melalui ruangan dengan kekuatan yang membuat wartawan kawakan pun terguncang. Melalui suara-suara ini, publik memulihkan kepercayaan pada monarki. Sorakan mereka bukan semata untuk otoritas seorang raja, melainkan untuk pemulihan keadilan, jaminan bahwa kebenaran tak terbungkam. William, yang berdiri di sisi ayahnya, merasakan kelegaan mendalam. Selama berminggu-minggu, ia berjuang dalam bayang-bayang. Namanya diseret dalam kecurigaan, motifnya dipertanyakan di setiap langkah. Kini, di bawah sorotan kilauan kamera yang tak terhitung, ia merasa dilindungi oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar rumor. Perlindungan tak tergoyahkan dari keadilan dan tangan teguh ayahnya, sang raja. Napas ringan terlepas dari bibirnya, napas yang hanya muncul saat beban berat akhirnya terangkat. Dan Tom, ia tak menunggu tepuk tangan mereda. Dengan kepala tertunduk dan pundak penuh beban, ia menyelinap keluar dari ruangan. Setiap langkahnya bergema dengan bobot kehinaannya. Ia kehilangan posisinya di masyarakat, rasa hormat dari publik, dan yang paling tak tertahankan, kepercayaan dari ibunya, Camilla, dan sang raja sendiri. Sosoknya meredup di koridor, ditelan oleh lorong-lorong tak berujung istana. Tak ada rombongan, tak jetsangan penuh simpati di pundaknya,
Hanya kesunyian dingin seorang pria yang mempertaruhkan segalanya dan kehilangan semuanya. Itulah harga dari ambisi tak terkendali, dari rencana kejam yang terjalin terlalu jauh. Sebuah siluet sepi yang memudar dalam sunyi, terbebani oleh kesadaran bahwa ia telah menghancurkan dirinya sendiri. Dalam gemerlap intrik di Istana Buckingham, Pangeran William menghadapi pengkhianatan dari Tom Parker BS, putra Ratu Camilla, yang berusaha meruntuhkan reputasinya melalui tuduhan palsu dan manipulasi media. Dengan kesabaran strategis, Raja Charles mengumpulkan bukti tak terbantahkan, membiarkan Tom terjerat dalam kesombongannya sendiri. Pada gala kuliner internasional, kebenaran terungkap melalui transparansi amal William dan pengungkapan surat pribadi Putri Diana yang Tom coba pelintir. William bangkit dengan martabat, sementara Tom, kehilangan kepercayaan publik dan keluarga, menyelinap dalam kehinaan, membayar harga ambisi butanya. Disclaimer, cerita ini tidak menggambarkan peristiwa nyata atau tokoh sebenarnya dalam keluarga kerajaan. Setiap kemiripan dengan kejadian atau individu di dunia nyata hanyalah kebetulan. Bagikan pendapat Anda tentang intrik istana ini di kolom komentar. Apakah Anda terpikat oleh ketegangan antara William dan Tom? Jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan untuk cerita-cerita menarik lainnya.